Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai teman-teman semua, apa khabar anda hari ini? Salam kemakmuran untuk anda semua, keberkahan untuk anda semua. Ya, aku ingin berkongsi cerita tentang kita sering terdengar ya, apalah gunanya berzikir kalau kamu tidak mengenal kalbu kamu sendiri ya. Adapun yang dimaksudkan dengan kalbu dalam kata orang pembahasan Imam Al-Ghazali adalah bukan kalbu dalam pengertian jasmani yang berupa benda sebagai alat yang terletak di dalam dada kiri manusia yang dalam bahasa kita tersebut dengan jantung. Ya, berpusat di dada kita bukan dilakukan melalui akal yang berpusat di kepala. Selanjutnya, Imam Al-Ghazali berpendapat kalbu laksana cermin yang dapat menangkap sesuatu yang ada di luarnya. Untuk menangkap dengan baik, hati harus bersih dan berbagai macam dosa. Ya, menurut Imam Al-Ghazali, kalbu atau dapat berarti dua macam, iaitu kalbu dalam arti jasmani dan kalbu dalam arti rohani. Ya, hati dalam arti rohani merupakan esensi manusia walaupun dimaksudkan kalbu dalam pembahasan Imam Al-Ghazali adalah bukan kalbu dalam pengertian jasmani yang berupa benda sebagai alat yang terletak di dalam dada kiri manusia yang dalam bahasa kita disebut dengan jantung. Pengertian sebagai daging dan kalbu sebagai zat yang halus yang tidak terlihat oleh mata yang memiliki fungsi berfikir dan memahami sesuatu merupakan pendapat sebagian besar ulama termasuk Imam Al-Ghazali. Jadi, fungsi kalbu menurut pengertian agama iaitu Islam sangat berbeza dengan fungsi jantung dalam dunia kedoktoran. Ya, kita harus memahami tentang ini. Jadi, menurut Imam Al-Ghazali, letaknya kalbu itu di dalam daging, jantung dalam wujud yang halus. Ya, Rabbaniyah, ya, ketuhanan, rohaniyah, kerohanian dan mempunyai berkaitan dengan fizik jantung. Jadi wujudnya halus ini ialah hakikat manusia yang mengerti dan yang mengenal diri sendiri. Dialah yang tidak bicara, diseksa, dicela ataupun dituntut oleh Tuhannya. Ya, kita ditanya, apa yang dimaksudkan dengan kalbu? Ya, dalam kamus As-Syihah disebut bahawa kalbu bererti akal. Ini sebagaimana firman Allah SWT surah Al-Kahf ayat 7, surah Kahf ayat 7 yang artinya sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati kalbu atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Ya, manakala sedangkan Al-Fairuz dalam kamus Al-Muhit menjelaskan bahawa yang dimaksudkan kalbu adalah hati dan akal. Di mana ini adalah inti dari segala sesuatu yang mana ia juga sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 10. Ya, tambahannya di sini ya, dijelaskan juga bahawa kata kalbu juga boleh bererti pola pikir maupun jiwa ya, menurut Az-Zamakhsyari sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 31. Ya, yang artinya jika kalian seperti isteri Nabi bertakwa, maka janganlah kamu rendahkan, melemah lembutkan dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam kalbunya. Anda faham benar-benar ya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Pada ahli tafsir menyebut bahawa yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah jiwa yang sakit. Pentingnya hati, kalbu, dada pada diri manusia dapat kata orang berkualitas dirinya sebagai seorang manusia dan hamba. Ya, Ibnu Katsir berkata bahawa kebutaan bukanlah ia buta penglihatan jika mata hati mereka masih sihat
Sesungguhnya jika mata hati yang buta, ia tidak akan biasa kata orang tidak mampu memahami berita. Ya, fahamkan benar-benar ya. Ya, itu dia. Jadi ya, hal ini menunjukkan bahawa makna kata kalbu dalam Al-Quran dan Sunnah bukanlah organ jantung ya yang terletak di dada bahagian tengah kiri. Jadi akan tetapi yang dimaksudkan kalbu adalah hati yang bersifat kata orang spiritual dan kelembutan ilahi atau saranan manusia ya yang untuk memahami dan mengetahui hakikat segala sesuatu. Ya, itu dia. Jadi melalui sejumlah ayat Al-Quran ya mengisyaratkan bahawa berhentilah kalbu termasuk tanda kematian. Ya, berhentinya kalbu termasuk tanda-tanda kematian. Ya, di antaranya Allah adalah firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Taubah ayat 110 ya, yang bererti bangunan yang mereka dirikan itu sentiasa menjadi pangkal keraguan dalam kalbu mereka kecuali bila kalbu mereka itu telah hancur. Ya, fahamkan benar-benar ya. Aku ulang lagi sekali ya. Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam kalbu mereka kecuali bila kalbu mereka itu telah hancur. Ya, itu dia. Ya, kita ni sering diperingatkan para ulama ya. Di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Ini sering disampaikan ceramah daripada para ulama, para ustaz ya. Jadi segumpal daging itulah yang disebut dengan hati dalam sebuah hadis Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, dan ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh. Aku ulang lagi sekali ya. Ya, sesungguhnya ya pesan yang berkesan itu menyenangkan kalbu murid ya, bukanlah malah membuat resah dan sedih. Artinya saat para jemaah, para murid dalam kondisi yang senang, maka pesan akan sangat mudah masuk ke kalbu mereka. Maka dari itu senangkan kalbu pada para murid ataupun jemaah terlebih dahulu, barulah seorang guru itu menyampaikan pesan. Jadi saat kalbu para murid sedang kesal, tentulah bukanlah waktu yang tepat. Maka tenangkanlah terlebih dahulu seorang guru yang memarahi dua orang muridnya ataupun satu darjah muridnya yang bertengkar, tentu akan membuat keduanya bertambah kesal. Jadi guru tersebut tenangkan dan damaikan dulu kepada mereka yang bertengkar tersebut, barulah kemudian menyampaikan pesan. Ya, jadi ketika kita menyampaikan pesan yang berguna untuk jemaah ataupun murid dengan kalbu yang benar dan nyata. Ya, setakat inilah dulu perkongsianku tentang mengenal kalbu yang sejati. Terima kasih atas waktu anda. Kita jumpa di lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.